Halo rekan-rekan, selamat datang kembali di channel ini. Rekan-rekan sekalian, video kali ini kita akan membahas terkait dengan progres dan perkembangan penyusunan peraturan pemerintah dengan yang mengatur terkait dengan manajemen aparatur sipil negara. Peraturan pemerintah ini setidaknya mengatur mekanisme serta kategori pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K secara paruh waktu maupun penuh waktu. Selain itu di peraturan pemerintah ini juga nantinya akan mengatur mekanisme dan tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh para tenaga honorer untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara. Untuk itu rekan-rekan, bagaimana perkembangan pembahasan serta penyusunan peraturan pemerintah ini, silakan disimak secara lengkap di video ini. Rekan-rekan sekalian, berikut ini info terbaru mengenai peraturan pemerintah tentang manajemen ASN sebagai turunan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 yang sudah dinantikan sebagian besar para tenaga honorer. Diketahui bahwa saat ini masih terdapat 2,3 juta tenaga honorer yang ingin segera diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Angka tersebut merupakan jumlah resmi yang terdaftar di Badan Kepegawaian Negara sesuai dengan proses pendataan yang dilakukan di akhir tahun 2022 yang lalu. Namun di luar database tersebut disebut-sebut masih ada jutaan lagi tenaga honorer yang masuk kategori tercecer. Lain lagi kepada rekan-rekan yang pada saat itu memiliki masa kerja 2 tahun sehingga belum masuk ke dalam pendataan yang dilakukan oleh BKN, sehingga angka 2,3 juta ini tentu masih akan terus bertambah, walaupun mungkin di tahun 2023 ini proses seleksi dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN itu telah dilakukan dan nanti diharapkan setelah seleksi pada tahun ini jumlah tenaga honorer yang masih ada di dalam database BKN itu akan berkurang. Nah rekan-rekan, jumlah 2,3 juta tenaga honorer itu pun harus diaudit dan divalidasi keasliannya untuk mencegah tenaga honorer bodong yang ikut masuk gerbong pengangkatan menjadi P3K. Semula peraturan pemerintah manajemen ASN yang nantinya juga akan mengatur segala hal teknis mengenai pengangkatan honorer jadi P3K itu diterbitkan dan ditargetkan sesuai dengan pernyataan Menpan RB pada akan terbit di Desember 2023. Lantas target Desember 2023 ini diperkirakan akan molor kembali menjadi April 2024. Jadi proses pembahasan memang agak lama rekan-rekan sesuai dengan target yang telah ditetapkan, yakni April 2024. Dan jika kita lihat pada tahun depan itu juga sudah adalah tahun politik di mana para anggota DPR beserta pucuk pimpinan presiden itu akan mengalami pergantian. Lantas bagaimanakah sebenarnya tindak lanjut dari undang-undang ASN ini, apakah memang bisa dilaksanakan di tahun 2024 atau seperti apa? Namun menurut analisa saya, undang-undang ini tetap akan dilaksanakan oleh karena memang secara tegas disebutkan di dalam undang-undang bahwa penataan dan penyelesaian tenaga honorer itu paling lambat diselesaikan pada Desember 2024. Sehingga jika ingin mengganti isi undang-undang tentu harus melalui mekanisme yang mekanisme itu tidak bisa dilakukan secara instan, akan tapi perlu waktu untuk membahas dan merubah isi undang-undang. Jadi rekan-rekan sekalian, saat ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Kemenpan RB masih terus menggebut penyusunan rancangan peraturan pemerintah tentang manajemen aparatur sipil negara. Pada Selasa 28 November 2023 yang lalu, Kemenpan RB sudah menggelar dialog publik Undang-Undang ASN di Kota Pematang Siantar. Kementerian yang dipimpin oleh Aswar Anas menggelar acara tersebut dalam rangka meminta masukan terkait dengan usulan dan aspirasi tenaga honorer
sebagai masukan di dalam penyusunan dan pembahasan peraturan pemerintah tentang manajemen ASN sebagai aturan turunan dari Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Info terbaru rekan-rekan sekalian, di dalam rangka percepatan perumusan peraturan pemerintah tentang manajemen ASN, Kemenpan RB masih dalam tahap menyerap masukan dari masyarakat. Dikemas dalam kegiatan rakor penguatan di Banyuwangi, Kemenpan RB ingin memperkaya perspektif dari sudut pandang akademik, praktisi hingga profesional yang tergabung dalam tim panel independen dan tim evaluasi sebagai upaya di dalam rangka penyusunan peraturan pemerintah tentang manajemen aparatur sipil negara. Sebelumnya, selain dari honorer, Kemenpan RB sudah mendapat masukan dan usulan dari Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah. Menteri Anas pun mengharapkan masukan dari TPI dan KIPP ini dapat menjadi bagian dari upaya dan langkah membumikan Undang-Undang ASN agar dapat terimplementasi dengan baik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Nah, sebagai informasi rekan-rekan sekalian, terdapat 16 substansi rancangan peraturan pemerintah tentang manajemen aparatur sipil negara, dan substansi utamanya adalah penataan tenaga non aparatur sipil negara. Jadi setidaknya terdapat 16 substansi dan isi di dalam rancangan peraturan pemerintah tersebut. Yang pertama adalah penguatan budaya kerja, kemudian perluasan ruang lingkup dan mekanisme bekerja P3K, kemudian penataan tenaga non aparatur sipil negara. Nah, ini yang penting di poin 2 bahwa di peraturan pemerintah tentang manajemen ASN nanti akan dilakukan perluasan ruang lingkup dan mekanisme. Apakah memang di peraturan pemerintah nanti diatur terkait dengan bisanya dan terbuka ruang P3K untuk menduduki jabatan struktural atau seperti apa? Tentu kita berharap perbedaan antara P3K dengan PNS itu dapat dipersempit agar supaya para tenaga non ASN yang memang diangkat menjadi P3K itu memiliki hak yang sama dengan pegawai negeri sipil. Sebagaimana diketahui bersama bahwa tenaga non aparatur sipil negara memang dipersiapkan untuk diangkat menjadi P3K, sehingga perluasan ruang lingkup dan mekanisme bekerja P3K itu sangat penting untuk dilakukan agar supaya bisa mempersempit ruang lingkup perbedaan antara pegawai negeri sipil dan P3K. Selain itu, yang dibahas di dalam peraturan pemerintah tentang manajemen ASN juga adalah jabatan manajerial dan non manajerial, resiprokal ASN, perbaikan kesejahteraan ASN, hak dan kewajiban, penataan kebutuhan ASN, serta pengadaan calon aparatur sipil negara, penguatan kinerja ASN, kemudian pengembangan talenta dan karir aparatur sipil negara, serta beberapa poin yang lainnya termasuk pengembangan kompetensi pemberhentian ASN, organisasi profesi, digitalisasi manajemen ASN, dan penyelesaian sengketa. Nah, rekan-rekan sekalian, Menteri Anas mengatakan untuk mengebut penyusunan RPPP manajemen ASN, pemerintah telah membentuk tim perumus lintas instansi. Tim perumus ini melibatkan Badan Kepegawaian Negara, Lembaga Administrasi Negara, dan Kementerian Keuangan, serta Kementerian Dalam Negeri dan instansi pemerintah lainnya. Peraturan pemerintah ini harus mampu merumuskan bahwa birokrasi kita tidak hanya terjebak di hulunya saja, tapi langsung menyasar pada dampaknya, termasuk terkait penataan tenaga non ASN yang terus kita cari solusi yang terbaik. Nah, rekan-rekan, demikian progres dan perkembangan pembahasan dan penyusunan peraturan pemerintah tentang manajemen aparatur sipil negara. Bagaimana saran dan tanggapan rekan-rekan terkait dengan progres yang begitu lama dan melibatkan banyak pihak dalam membahas sebuah regulasi peraturan pemerintah tentang manajemen aparatur sipil negara? Silakan tuliskan di kolom komentar video ini. Terima kasih rekan-rekan telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.